maka Allah akan mudahkan diri dia di dunia dan di akhirat. Contoh kesusahan, kesulitan seorang muslim apa? Biasanya di sini apa? Kakean utang. Sing guyune paling banter kita iya ini, paling oke. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kesusahan orang lain, ya sulit makan, sulit bayar sekolah anaknya, ya untuk kebutuhan ini itu dan seterusnya nggak bisa terpenuhi, kita bantu, ya kita bantu, maka Allah juga akan membantu diri kita di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Maka Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama hamba tadi membantu orang lain. Jadi kalau kita suka membantu orang lain, Allah itu akan membantu kepada diri kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, dan barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju suatu jalan, jadi barang siapa yang melangkahkan kakinya di suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, tujuannya untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah dia menuju surga. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita datang ke sini, hadir di sini, tujuannya adalah untuk menuntut apa? Menuntut ilmu agama. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah, di musola, di langgar, surau dan seterusnya. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengingatkan, saling memberikan pelajaran. Illa hafathumul malaikah, maka malaikat akan menaungi mereka. Jadi kalau diri kita hadir datang di suatu masjid, suatu musola, suatu langgar, tujuannya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Iqra termasuk ya. Jadi mempelajari Al-Quran, saling membacakan Al-Quran, belajar agama di situ, maka malaikat akan menaungi diri kita. Ini janji Allah. Malaikat menaungi diri kita, bukan setan yang menaungi kita, bukan iblis yang menaungi kita, tapi adalah para malaikat menaungi diri kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman itu akan ada pada diri kita. Jadi tentunya beda orang-orang yang hadir di majelis taklim, orang yang belajar hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran. Itu pertama, malaikat akan menaungi diri dia. Kemudian yang kedua, dia akan merasakan ketentraman dalam hidup dia. Jadi hidupnya itu insya Allah akan tentram, akan beda. Ya sama-sama jadi PNS misalnya, sama-sama tempat kerjanya di pabrik apa. Yang satu sering menghadiri majelis taklim, belajar agama, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, sholatnya tekun. Yang satu jauh dari itu, tentunya ketentraman yang akan dihadapi, akan dia didapatkan itu berbeda. Insya Allah ya, walaupun hidup kita biasa-biasa saja, tapi hati itu akan tentram. Kenapa? Diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita itu senantiasa dekat dengan agama, dan kita sering mendengarkan bacaan Al-Quran, artinya hadis dan seterusnya. Insya Allah hati kita akan lebih tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka dapatkan. Kenapa? Diri dia dekat dengan agama, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli ta'lim. Itu beda dengan orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dengan sholat, tidak dengan majelis ta'lim. Itu berbeda ya, karena rahmat Allah akan datang kepada diri dia, sakinah ketentraman hidup akan dia
dapatkan. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut diri dia di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang ada di langit. Tuh lihat si fulanah, si fulan itu hidupnya tentram, hidupnya tenang. Kenapa? Hidupnya dekat dengan agama. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalannya itu pelan, amalannya sedikit, maka nasab dia itu tidak bisa mempercepat diri dia. Maksudnya apa? Walaupun dia mengaku diri dia sebagai dzurriat Nabi. Apa dzurriat? Keturunan Nabi. Ya, dia merasa keturunan raja. Dia merasa keturunan darah biru. Kalau kita darah apa? Darah muda ya, yang jelas ya. Ya, darah muda, darah merah yang muda kita itu. Ya. Jadi tentunya itu tidak bisa menolong kepada diri dia, karena yang bisa menolong diri dia adalah amalan dia sendiri, bukan nasab, bukan keturunan, bukan darah, ya, bukan karena dzurriat Nabi, bukan karena dia dzurriat dari para raja, dzurriat presiden atau seterusnya, enggak. Yang bisa mempercepat amalan dia adalah dari dia sendiri. Ini adalah hadis yang kedua. Kita lanjut hadis ketiga. Fadilah berwudu dalam kondisi sulit dan banyaknya langkah ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian apa yang Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan tingkatkan derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah, kita mau wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang sulit. Ini keadaan apa kira-kira kalau kita wudu dalam keadaan sulit? Yaitu ketika akan melakukan sholat zuhur. Sholat apa? Sholat subuh. Berat. Wudu di sholat subuh itu berat. Apalagi maju sedikit sholat malam, qiyamul lail. Ya, baru musim dingin seperti ini, kemudian kita bangun jam 4 untuk melakukan sholat subuh. Ya, jangankan bangun sendiri, digugah kadang kita itu masih apa? Masih angel, sedelok engkas ke jam 4 ke ada nunggu komat bablas sampai setengah 5 sedelok meneh. Sampai jam 5 urung patek padang. Lah terus nanti dia bangunnya bisa jam 6. Ini biasanya mas-mas ini. Ya, nek mbak-mbak rapatio beda. Jadi dalam keadaan seperti ini kok kita bisa berwudu, maka itu termasuk isbaghul wudu alal makarih. Apalagi kita bisa melakukan wudu ketika di sepertiga malam terakhir, bangun jam loro, bangun jam setengah telu, jam telu, kemudian kita kuatkan diri kita masuk kamar mandi, wudu, sholat, walaupun 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, kita melakukan sholat, Masya Allah. Ya, ini akan mendapatkan pahala yang besar. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan tinggikan derajat kita. Kemudian wudunya itu adalah isbaghul wudu, wudu yang sempurna. Ya, bukan wudu yang hanya iprat-iprit aja, wudu yang tidak sempurna, tapi semua anggota wudu itu bisa dia hapus dengan sempurna. Enek wong tiba-tiba. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Kemudian termasuk fadilah keutamaan juga adalah banyaknya langkah kita menuju masjid. Itu juga akan mendapatkan keutamaan fadilah yang besar. Wantidharu sholati ba'da sholah, mau menunggu sholat setelah sholat. Jadi ketika datang ke masjid kemudian nunggu iqomah.
kemudian nanti ganti sholat lagi, nunggu lagi, ganti sholat lagi, nunggu lagi. Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Maka itu pahalanya adalah setara dengan orang yang berjaga fisabilillah. Jadi makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan untuk kita semua. Ya, di musim dingin yang seperti ini kira-kira kuat nggak kita melakukan wudhu? Kalau wudhu duhur kita nggak tanya, gampang. Ya, wudhu asar nggak tanya, maghrib nggak tanya. Tapi kalau kita bisa melakukan wudhu subuh, apalagi wudhu untuk qiyamul lail, sholat malam, Masya Allah, ini adalah sangat luar biasa. Allah berjanji dalam dua hal, akan diampuni dosa-dosa kita, kemudian akan diangkat derajat kita. Kita lanjut hadis yang keempat. Fadilah sholat di awal waktu dan berbakti kepada orang tua. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat sesuai dengan waktunya. Salat sesuai dengan apa? Waktunya. Karena di antara syarat sah salat adalah salat ketika sudah masuk waktunya. Ya, kita sholat subuh jam 3:30 misalnya, kira-kira sah nggak sholatnya? Oh, sah, sholat subuh kok 3:30. Duhur jam 11 misalnya, ya tidak sah. Ya, as-sholatu ala waktiha, sholat sesuai dengan waktunya. Kalau bapak-bapak insya Allah satu hal yang mudah ketika bisa sholat jamaah di masjid atau musola. Tapi ibu-ibu terkadang seperti ini bukan suatu hal yang mudah. Ya, nanti baru jam 12, nanti baru jam 1, nanti baru jam 2, gak 2:30 misalnya, kok melebu asar, keliwat duhurnya. Ya, jadi dipaskan sholat itu sesuai dengan waktunya. Tsumma ayu, kemudian apalagi? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Entah orang tua kita masih hidup atau masih mati. Ya masih mati, betul kan, nggak mungkin berubah jadi hidup. Jadi kita ada kewajiban untuk birrul walidain. Kemudian jangan sampai diartikan birrul walidain aku tiap sasi wis jatah wong tua terus misalnya. Setiap bulan tak kirim, setiap bulan tak kasih jatah orang tua saja, kepada orang tua saya. Ya itu silahkan, baik. Tapi ada yang jauh lebih baik lagi. Birrul walidain kita lihat bagaimana pelaksanaan agama orang tua kita. Kita lihat orang tua kita minta maaf, seneng medukun misalnya, masih seneng ziarah kubur, kemudian jaluk-jaluk penghuni kubur, tidak minta kepada Allah tapi minta kepada mayit yang sudah meninggal dunia. Kadang masih berkurban ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunjukkan birrul walidain kita adalah kita menasihati dengan cara yang baik, santun kepada orang tua kita. Kita lihat orang tua kita urung gelem sholat, ya, atau sholat masih bolong-bolong, tidak genep sehari 5 kali. Maka kewajiban kita sebagai anak, birrul walidainnya adalah kita memberikan masukan nasihat kepada orang tua kita, gimana caranya orang tua kita itu bisa genep melakukan sholat. Tidak hanya sekedar jatah uang kepada orang tua, tidak hanya sekedar memberikan makanan kepada orang tua, tidak hanya sekedar membelikan pakaian kepada orang tua, yaitu baik, silahkan. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada itu, memenuhi kebutuhan rohani orang tua kita, bukan hanya kebutuhan fisik jasmani saja. Ya, kasih makanan baik, tapi makanan rohani itu lebih baik lagi untuk orang tua kita. Kita lihat orang tua kita misalnya di waktu Ramadan belum melakukan puasa wajib Ramadan. Maka ketika kita pengen birrul walidain kepada orang tua kita
kita sampaikan kepada orang tua kita dengan cara yang baik bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, ini adalah bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Tsumma ayu, kemudian apa lagi? Al jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Kemudian hadis kelima, fadilah sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholati fi baitihi wa fi suqi khamsan wa isrina darajah. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid atau di musala atau di langgar, ya, akan dilipat gandakan daripada sholat dia di rumah dia atau di kios toko dia. Khamsan wa isrina darajah, 25 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di rumah pahalanya berapa? 1. Sholat jamaah di masjid, di mushola pahalanya 25. Kadang kita berpikir alah mung selawe wae kok. Ya, sholat neng omah ora popo, siji ora popo. Karena terkadang kita nggak pernah menominalkan. Ya coba kalau 1 itu dianggap 1 juta, berarti kalau sholat di masjid secara berjamaah berapa? 25 juta. Sudah beda 1 juta banding 25 juta. Nek sholat sehari ping 5, yang 1 juta dikali 5 berapa? 5 juta. Sing 25 juta kali 5 berapa, Bu? Wah, cepet nek hitung duit. 125 juta. Sudah beda 125 dikurangi 5 menjadi berapa? 120 juta. Nek seminggu, nek sebulan, Masya Allah. Ya, perbedaan yang sangat jauh. Tapi rata-rata kita itu masih senang sholat di rumah. Ya. Tapi kalau untuk wanita sholat di rumah itu lebih baik. Ya, wanita ikut jamaah di masjid, jamaah di musola itu pahalanya sama dengan laki-laki, 25 kali lipat. Tapi kalau sholat di rumah lebih baik. Iki ganteng semisal, dia lebih ganteng. Ya, ini wayu misalnya, dia lebih ayu. Iki sugih misalnya, dia lebih sugih. Berarti memang lebih baik wanita itu di rumah. Tapi kalau di musola, di masjid juga boleh dan tidak ada yang boleh melarang wanita itu sholat jamaah di masjid. Para laki-laki suami orang tua enggak boleh melarang selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, kecuali wanita sholat di musola walah. Ya, bengesane, tahu bengesan? Nek sole itu bengesan itu lipenan ya. Lipenane kandel kaya cet wawa itu. Kemudian minyak wangi ini semprotane ujung rambut sampai ujung sikil semprot kabeh. Ya, kemudian wedakane setengah senti. Jadi membuat fitnah lebih baik untuk sholat di rumah saja. Tapi kalau enggak membuat fitnah, silahkan untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Wadhalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Demikian itu dilakukan ketika dia sudah berwudu. Jadi bagi kita yang ingin melakukan sholat jamaah di masjid, di musola, maka hendaklah wudunya itu di rumah. Jadi lebih baik di rumah. Fa ahsanal wudu'a, hendaklah disempurnakan wudunya. Ya, jangan wudu hanya uplak-uplik aja enggak sempurna. Ya, wudunya upayakan sempurna. Semua anggota wudu itu terkena air. Tsumma kharaja ila sholati la yukhriju ila sholah, dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali niatnya itu untuk melakukan sholat. Lam yahtu khutwatan illa rufiat lau biha darajah wa hutu anu biha khoti'ah. Setiap satu langkah akan menambah 1 pahala atau 1 kebaikan, dan langkah yang lain itu akan menghapus 1 dosa. Makanya nek masjidnya waduh itu Masya Allah, nek masjidnya ngarep ngomah rapatnya oke ganjarane. Kenapa? Langkahnya itu sedikit, rong langkah wis tekan.
Ya 5 langkah tekan, tapi nek seko adoh misalnya 100 meter ya dari sekolahan ke sini rasa numpak motor melaku, masya Allah langkah oke banget itu. Ya 1 langkah itu menambah 1 pahala, 1 langkah menghapus 1 dosa. Dhihaban wa iyaban, pulang pergi. Ya, tidak hanya perginya saja, tapi pulangnya itu juga dihitung yang seperti itu. Tapi nek numpak kendaraan, yo entuk nggak apa-apa, silahkan. Fa'idha sholla lam tazalil malaikah tusolli alaihi. Ketika dia melakukan sholat, malaikat senantiasa bersolawat untuk diri dia. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Jadi kalau malaikat itu bersolawat, artinya adalah malaikat mendoakan kepada hamba tersebut doa kebaikan, doa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doa agar diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau malaikat bersolawat. Dan malaikat itu akan bersolawat kepada orang-orang yang hadir sholat jamaah di masjid. Wala yazalu fi sholatin man tadara sholah. Ketika dia sudah di masjid, duduk di situ menunggu iqomah, duduknya dia ini juga dihukumi dia seakan-akan melakukan sholat jamaah. Jadi sudah hadir di sini kemudian sambil tengok-tengok kok ora teko imame urung dikomat-komati, dia sambil zikir, doa atau sholat sunnah misalnya. Jadi selama dia menunggu iqomah itu sudah dianggap seakan-akan dia melakukan sholat. Ini kalau kita bisa hadir di masjid, langkah dihitung pahala, dihitung menghapus dosa. Selama menunggu sholat dianggap dia telah melakukan sholat, ya dihitung pahala sholat. Kemudian malaikat senantiasa sholawat untuk diri dia. Malam yu'dhi fihi wa malam yuhdis fihi. Selama dia itu menunggu sholatnya tidak ganggu yang lain. Jadi nunggune ora pelayon, ganggu orang yang baca Quran, ganggu wong sing sholat enggak. Kemudian selama dia tidak berhadas, selama dia tidak batal wudhunya, senantiasa dia akan mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan yang banyak. Hadis yang nomor 6, fadilah akhlak yang baik. An Abu Darda radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat, karena kita nanti di yaumul akhir diri kita itu akan ditimbang. Ya, badan kita ditimbang, amalan kita ditimbang. Kemudian lembaran-lembaran catatan juga ditimbang, tapi semua nanti kembali kepada amal perbuatan kita masing-masing. Badan juga ditimbang. Ya, karena di akhirat nanti seperti betisnya sahabat Ibnu Mas'ud itu ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, bukan gunung Telomoyo lagi, gunung Uhud. Ya, lebih berat timbangannya. Kemudian didatangkan yu'ta yaumil qiyamah rajulun saminun kabirun. Didatangkan nanti dari kiamat seorang yang badannya besar gemuk. Sing merasa besar gemuk wis mesem sik iki. Ya, badannya besar gemuk. Kemudian ditimbang, ternyata beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Wenteng banget. Kenapa? Badannya gede tapi rane amalane. Ya, orang mentes dengan amalan. Maka kembalinya itu dengan amalan seseorang masing-masing. Jadi di sini yang memberatkan timbangan seseorang adalah khuluqin hasanin. Akhlak yang baik, adab yang baik, kelakuan yang baik, tutur kata yang baik, lisan yang baik. Jadi kalau kita ngomong omongan yang baik, falyakul khairon auliyas mut, berkatalah yang baik atau meneng diam. Ya, lisan kita perkataan yang baik, bukan perkataan yang jorok, ya perkataan fahisah yang gampang maidu orang dan seterusnya. Kemudian dari tingkah laku kita, tingkah laku yang baik. Jadi intinya kita berusaha diri kita memiliki akhlak, memiliki adab yang baik. Wa innallaha yubghidul fahisa,
al-badi'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kepada seseorang yang sering melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji, perbuatan semena-mena. Ya di rumah tangga KDRT. Yang melakukan KDRT biasanya suami atau istri? Istri ya? Istri ya? Istri. Karena laki sama perempuan itu kan lebih galak perempuan, berarti sering KDRT perempuan. Ya, entah yang KDRT itu laki atau perempuan, ini adalah termasuk tindakan semena-mena. Allah benci ya perbuatan semena-mena, perbuatan fahisah. Kemudian Allah benci al-badi, yaitu seseorang yang bermulut kotor. Ya, bermulut kotor, sidik-sidik nyebut apa? Kewan misalnya. Ya nek pas kewane jerundul ning ngarepe ya ora apa-apa, kesempatan gue ngunekke. Nek pas jerundul karo guguk kita ngunekke dasar ora apa-apa, memang jenenge kuwi. Tapi nek uang diunekke ya wah wis suwe ramuni iki, lha kuwi kesempatan tadi. Ya, kesempatan tadi. Tapi kalau orang dikatain hewan misalnya sapi, jangkrik, ketek dan seterusnya, maka ini jangan sampai terjadi. Ya ngunekke orang tolol, bahlul, goblok atau dan seterusnya, itu jangan sampai. Ya, karena orang lain punya kekurangan, diri kita mungkin lebih banyak kekurangannya. Jadi kita jaga mulut kita. Nomor 7, fadilah wajah yang berseri, menyingkirkan gangguan dan membantu orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, ya senyummu, mesemmu itu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi nek awake dhewe iki arep sedekah nggo duit kok ketoke angel tur ora duwe, mesem terus wae nek ketemu wong. Ya pokoknya mesem, rada emprenge sithik, rada emringe sithik. Ya lumayan, karena ini termasuk apa? Sedekah. Terutama nek lewat ning terminal saka pojok tekan pojok mesem terus. Nanti dikira wah obat entek wong iki. Ya, mesem terus mrenges terus. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, nyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat buruk, itu juga termasuk sedekah. Amar ma'ruf di rumah, amar ma'ruf di luar, itu termasuk sedekah. Wa irsaduka rajul fi ardi dhalalaka sedekah. Menunjukkan seseorang yang tersesat itu juga termasuk sedekah. Ada orang misalnya luar dari Lopait ini arep neng Gunung Rong misalnya. Ya arep neng Gunung Rong, tekan SD 1 sana, tekok sama kita, Mbak, Mas, Gunung Rong ngendi? Terus ya, terus wae terus Gunung Rong. Sampai bablas neng celengan jeblosan ya ora ketemu gununge. Kita sambil mrenge seneng, kapok kayak pisan-pisan wae. Ya salahe ora retikine wong di HP ora buka Google Map, mesti HP ini elek iki. Ya ora iso buka map-e. Nah, padahal kalau kita mau menunjukkan orang yang tersesat termasuk apa? Sedekah. Ya sedekah. Pundi Gunung Rong mriko lho niki minggu lurus mboten, belok mawon terus mangke sebelah kanan kok enek gunungan belok kanan, lah niku Gunung Rong. Seperti itu. Wa imatatul adza wa syauka wal atma anitoriki sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalanan, entah itu duri, tulang atau yang lainnya juga termasuk sedekah. Berarti kalau awake dhewe lewat di jalan, misal kok enek watu glundung kita angkat. Ini nek watune gede aja diangkat, ora kuat. Ya, kemudian enek wit malang misalnya, kita bisa nyingkirkan. Kemudian enek ri misalnya, kok iso weruh ri padahal di jalan. Ya, enek balung atau enek apa? Enek kebo disingkirkan juga. Ya nek gelem silahkan wae. Ya serok itu disingkirkan di pinggir jalan. Jadi apapun yang mengganggu di jalan kalau kita mampu imatatul adza anitorik, singkirkan. Ya singkirkan di jalanan. Orang malah kita mengganggu orang yang lewat. Musim Ramadan misalnya wong lewat uncali mercon semal. Nek wongin jenggirat kaget, wah seneng guyune kakak. Maka ini bukan termasuk sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kemudian kita lanjut hadis yang ke-8. Menjaga sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh sebelum kita melakukan sholat subuh, 2 rakaat kita dahului dengan 2 rakaat qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini adalah suatu amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. 2 rakaat sebelum apa tadi? Subuh. Ya, dalam keadaan mukim ataupun safar, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, pertama surat apa tadi? Al-Kafirun. Kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas. 2 rakaat ya sebelum melakukan sholat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dibandingkan orang yang punya sawah ratusan hektar, lebih baik kita melakukan 2 rakaat ini dibandingkan orang yang punya ribuan mobil. Ada nggak orang yang punya ribuan mobil? Siapa? Hah? Yaitu dealer. Dealer nggak sampai ribuan, yang jelas ribuan sampai 2000 lebih. Raja atau sultan siapa? Hasanal Bolkiah, sultan di Brunei Darussalam. Nek kita mikir wah rongai mobil bayar pajaknya piye gitu ya. Ya kadoan di sana nggak tahu nek pajaknya apa-apa. Dan itu bukan mobil-mobil biasa, mobil-mobil yang aneh. Jadi pesanan khusus. Ya enggak mobil sembarangan yang ada di sekitar kita ini. Jadi kita upayakan jamaah. Ya jangan sampai kita terlewat 2 rakaat sebelum subuh ini. Kalau ibu insya Allah bisa melakukan. Tapi kalau bapak-bapak yang jamaah terkadang mungkin bangunnya agak terlambat, kemudian wah kumat, langsung ke masjid, langsung ke musola, kemudian 2 rakaat qobliyah ini belum dilakukan, boleh diqodho setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai baru sholat 2 rakaat qobliyah tadi, boleh ya, dijelaskan para ulama boleh, demi mengejar apa? Kebaikan dunia dan akhirat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena Nabi senantiasa melakukan hal ini. Yang nomor 9, fadilah memberi makan dan menyebarkan salam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ayul islami khair, Islam bagaimana yang baik? Qala tut'imu to'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Jadi makanya tradisi yang ada di kampung, ada di desa, saling ngantar makanan. Ya duwe gedang selirang dipotolke berapa? Siji apa loro dikeke. Ya punya misalnya nongko dibagi berapa dikasihkan. Kemudian ngolak sebagian dikasihkan. Itu adalah tradisi baik. Ya kemudian kalau ada orang yang ngasih ke kita, ya sudah, apapun yang dikasihkan ke kita, jangan sampai kita ghibai, jangan sampai kita grenengi, koyong ini dikeki, ora doyan aku koyong ini. Ya, jare ngeki soto ayam ini ndi sampai dijaring-jaring, diserak serok ora nemu, nemune cuman cambah tok. Ya diantari soto sapi ndi daging sapi ini ra enek, cuma untuk kaldu tok. Jadi apapun yang diberikan ke kita, kita terima. Ya kita terima. Seperti itu. Ya jangan sampai kita komentar. Karena ini termasuk kebaikan Islam. Ya kalau kita bisa memberikan makan kepada orang lain. Wa taqra'us salam alaman arafta man lam ta'rif. Kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak kenal. Jadi kepada orang, karena kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim, kita di kampung kita mayoritas muslim, kita anggap semua muslim, kecuali jelas ada tanda dia itu bukan muslim, maka kita beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan seterusnya. Bertamu itu juga mengucapkan salam, gak usum sekarang tok 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 kulon wun misalnya. Tok 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 kulon wun, sinten niki
Kula sinten? Kula nuwun misalnya. Balik meneh. Itu wis enggak usum, ucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum misalnya. Itu adalah tradisi atau adat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Walaupun boleh kita mengucapkan kula nuwun ya entuk. Ya, lewat semisal di situ ada orang tua ninis mbah misalnya. Itu ya silahkan aja, monggo mbah, ya silahkan aja, nggak apa-apa, boleh, tapi tidak ada pahalanya. Kalau kita pengen mengejar pahala, salam kepada orang-orang yang kita lewati. Terakhir, hadis yang ke-10, fadilah mendamaikan dua orang yang berselisih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min jazrajati siyami was shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih mulia, yang lebih baik derajatnya daripada puasa dan salat? Qalu bala, mau wahai Rasulullah. Qala islahu dzatil bain, engkau mengislah, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jadi kalau ada orang selisih, kita damaikan. Ada orang tengkar, kita damaikan. Kemudian ada orang neng-nengan, kita damaikan. Ya walaupun dibumbui ada sedikit kebohongan, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya jane kaiki arep njaluk ngapura karo kowe, tapi sungkan iya toh? Iya, padahal ora asline. Sengit banget asline. Ya, dengan dibumbui sedikit kebohongan untuk islahul baina ya rojula ini, maka ini diperbolehkan untuk mendamaikan dua orang. Ya, islahu datil bain, fa inna fasada datil bain iyal halikoh, ya halikodin, karena termasuk kerusakan, ya termasuk kerusakan orang yang berselisih itu diibaratkan sebagai halikoh, mencukur, tapi bukan mencukur sa'ar rambut, tapi adalah lakin tahlikudin, tapi mencukur agama. Jadi kita lihat ya, kalau semisal di sekitar kita ada orang yang selisih, tidak berdamai, neng-nengan dan seterusnya, kita ada upaya untuk mendamaikan keduanya. Ya, karena ini termasuk fadilah yang besar, lebih besar daripada melakukan sholat, melakukan puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 10 hadis yang bisa kita baca, kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari hadis-hadis ini sehingga kita mendapatkan fadilah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kedepannya dan setiap harinya kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Karena kita belajar agama, di antara tujuannya di samping kita mendapatkan ilmu, harus kita amalkan, dan supaya kita semua itu menjadi orang yang baik. Ya, kalau kita ngaji tapi kita nggak bisa menjadi orang yang baik, ya berarti ada yang salah di situ. Mbuh muridnya apa gurune iki nek sing salah. Ya, karena ketika kita belajar agama ikhlas, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.